Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Dan Andrew Jung memastikan 3 poin krusial bagi Persib Bandung saat bermain di GBLA menjamu PSM Makassar. Gol Andrew Jung di menit ke-26, tandukan yang mematikan dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Tom Hai. Dia unggul dalam duel bersama dengan kapten dari PSM, Yuran Fernandes, dan akhirnya itu dah gol yang membuat sekarang Persib ada di puncak klasmen. Makin dingin, sama poin memang dengan Borneo 34, ya. Tetapi Persib unggul dalam head to head melawan Borneo. Borneo mau tidak mau, jika ingin memimpin lagi klasmen, harus mengalahkan Malut United hari ini. Jadi beberapa jam ke depan teman-teman, ini akan ada terjadi duel yang seru. Malut juga tidak mau kehilangan angka saat mereka menjamu Borneo. Malut dengan 28 poin saat ini, kalau menang mereka akan 31 poin. Artinya mereka bisa menjaga asa untuk persaingan meraih gelar juara di Super League musim ini. Ya, bersama dengan Persib tentunya, Borneo dan Persija. Karena Persija akan terlibat juga duel dengan Bayangkara, tapi Persija sebagai tuan rumah, saya pikir mungkin saja Persija masih bisa mengatasi. Ya, Bayangkara dan Persija terus bisa bersaing juga, ya, di papan atas. Dan bagi Borneo, kalau sampai mereka tumbang melawan dengan Malut, nah ini akan membuat juga bagi Persib akan tersenyum, karena dengan berada di puncak klasmen sekarang Persib agak tenang, ya. Walaupun memang di bulan Januari mereka akan menghadapi laga-laga yang saya pikir laga-laga yang tidak boleh juga dilewatkan, ya, tidak boleh lengah. Mereka harus ke Persik Kediri sebelum balik dalam duel yang kita tunggu-tunggu, tentunya menghadapi Persija pada 11 Januari yang akan datang. Setelah itu mereka akan dengan PSBS Biak, ya, Persis Solo. Jadi saya rasa kemenangan ini di penghujung tahun 2025 menjadi kado istimewa, bukan saja bagi para boboto yang sangat militan, sangat fanatik dengan Maung Bandung, tapi saya pikir lebih khusus terhadap pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak. Kenapa? Ya, karena Bojan ini melewati laga ke-100 dia dengan senyum, dengan mengesankan, dan meraih 3 poin. Mereka menutup tahun ini dengan sangat baik, ya. Semua menjadi sempurna, ya, lengkap. Karena Persib tidak kalah di kandang. 7 pertandingan di kandang disapu bersih oleh Persib, ya. Kemudian mereka menyelesaikan untuk menatap tahun 2026 di penghujung ini, ya. Ketika kemarin malam itu mereka bisa menang. Ini yang menjadi saya pikir hal paling mengesankan di laga ke-100 bagi Bojan Hodak, karena Bojan Hodak memberikan 2 trofi buat Persib, kita tahu bersama, secara back to back, ya, di 2024-2025, dan sekarang sedang berusaha untuk mencetak hat-trick, ya. Itu yang menjadi harapan semua tentunya. Nah, dalam pertandingan kemarin, ya, PSM tidak jelek bermain, PSM bagus. Itu yang dikatakan oleh Bojan Hodak, harus berhati-hati. Ini PSM tim yang berbahaya, dan PSM memberikan, ya, saya kira tekanan yang luar biasa juga bagi Persib Bandung. Ya, ada beberapa kesempatan tapi juga bisa digagalkan oleh Teja di bawah Mistar. Dan saya juga harus bisa mengakui bahwa penjaga gawang Hilman Shah itu bagus. Kalau bukan ada Hilman Shah itu bisa lebih dari 2-3 gol akan lahir di gawang PSM. Banyak kesempatannya dari Tom Hai, dari William Barros, banyak dari Dewanga. Itu peluang-peluang yang tercipta dari Berginho tapi digagalkan, ya. Satu juga tandukan dari Matrikardi ketika mendapat umpan dari Tom Hai, kan sangat ketat di babak kedua itu, tapi digagalkan juga dengan Hilman, ya. Bisa bertarung dengan sangat baik di sini. Bojan memang tidak memainkan sejak awal Kapten Mark Klok yang nanti babak kedua bergantian dengan Kakang, ya. Kapten diambil oleh Federico Barba. Nah, pasti teman-teman juga tahu, saya itu selalu yakin, ya, ketika Barba ada di lapangan pasti gawang dari Persib tidak akan bobol. Dia sangat kuat memang, dengan siapapun dipasangkan. Tapi kali ini Bojan menempatkan Barba itu bermain bersama dengan Matrikardi. Julio Cesar memang masuk di babak kedua, ya, ketika menggantikan Berginho. Tetapi kita bisa melihat mereka menjaga Barba itu di belakang, ya. Barba yang menjadi kapten kesebelasan tentunya didaulat oleh
Boyan Hodak, dia ya memberikan ya penampilan performa yang sangat baik. Sulit untuk bisa ditembus ya, walaupun sana PSM punya Abu Kamara, punya Medina, bahkan Alex juga masuk di babak kedua, Alex Teng masuk di babak kedua, tapi tetap pertahanan dikawal dengan sangat baik karena Boyan tuh menempatkan ya dengan 4-2-3-1 ini ada Kakang yang dimainkan juga dengan Dewa ya, kemudian mendorong Eliano bermain di tengah bersama dengan Lucho, dan tentunya sang pengatur serangan, sang profesor Tom Hai. Ini bagus sekali Tom Hai dalam 2 laga terakhir, dia memberikan asis yang mematikan untuk terciptanya gol. Asis bagi Ramon Tangke, walaupun Ramon tidak bermain kali ini, tapi kemudian sekarang ada asis lagi terhadap Andri Jung yang semua membuahkan gol. Dan bagi Andri Jung tentunya ini gol keempat dia ya di Super League yang terjadi. Nah, saya kembali dengan formasi yang dimainkan oleh Boyan Hodak. Ya, selain tadi ada 4 back, Teja tentunya di bawah Mister, Eliano didorong bersama Lucho dengan Tom Hai, di depan ya ada Andrew Jung ya yang bermain dengan William Barros dan Berginho. Jadi ini formasi yang oke. Memang ada pergantian-pergantian. Kalau di tengah memang dipimpin oleh Tom, kelihatan sekali mengalir dengan sangat baik ya, visi bermain, reading the game dia sangat oke untuk bisa bermain di lini paling vital Persib, dan memang dia menjadi kunci dari permainan Persib ya sejauh ini. Dan di babak kedua kalau bisa dilihat ya, walaupun di dalam tekanan yang dilakukan oleh PSM yang ingin menyamakan kedudukan, tapi Boyan dengan jeli melihat pergantian-pergantian ya. Selain saya bilang tadi Kakang tarik keluar, kemudian Klok masuk ya, Dewa juga ditarik keluar, ada Sadil yang masuk, bahkan Tom Hai itu ditarik keluar dengan pergantian dari Beckham Putra yang terjadi Berginho dengan Julio Cesar ya. Adam Alis juga bergantian dengan Lucho ya, dan semua pergantian itu dilihat dengan sangat baik. Jadi tidak mengubah, tidak ada perubahan yang terjadi, dan pemain-pemain juga bertanggung jawab sepanjang laga ya. Jadi ini juga yang membuat pelatih PSM Thomas Trusa ya memuji ya tim yang bagus seperti Persib. Jadi mereka layak misalnya mengakui keunggulan itu karena bermain dengan tim yang oke, tim juara bertahan. Tapi bagi Trusa ya, yang membawa sekarang Persib itu PSM itu dari urutan 15 sekarang sudah ke urutan ke-8 walaupun masih dengan 19 poin. Itu mengapresiasi perjuangan dari timnya. PSM sudah bermain bagus ya. Makanya dia apresiasi ini oke, bisa dipertahankan karena mereka kalah dengan tim yang kuat, apalagi dengan dukungan yang luar biasa dari Boboto. Mereka akan menghadapi pertandingan selanjutnya, tentunya ini tidak main-main ya. Borneo FC, kemudian Malut juga yang mereka hadapi, 2 laga yang sangat krusial yang harus dihadapi oleh PSM. Dan dari pertandingan melawan Persib dia melihat bahwa perjuangan sudah maksimal ya dilakukan oleh Yuran Fernandes dan kawan-kawan ya, dan itu dia senang tentunya. Jadi ini pelatih yang bagus ya, respect terhadap Persib Bandung dan juga mengangkat motivasi dari para pemain. Dia tidak menyalahkan siapapun karena ini pertandingan yang bagus dan pasukannya sudah bermain dengan sangat baik dan dia menerima kekalahan itu. Jadi selamat buat Persib Bandung ya, terutama buat Andrew Jung yang menentukan kemenangan 3 poin bagi Persib, walaupun di penalti pertama ketika Berginho di-tackle oleh Mufli Hidayat itu tidak bisa dimanfaatkan, dikonversi dengan baik oleh Andrew Jung penalti karena digagalkan oleh penjaga gawang Hilman Shah. Nanti saya bilang tadi Hilman saya bermain sangat baik, tetapi dari menit 21 itu 5 menit kemudian dibalas dengan tuntas oleh Andrew Jung lewat tandukan yang mematikan itu. Jadi Persib sekarang sedang terbang tinggi, semoga terus bisa menjaga konsistensi permainan dari Persib ini memasuki di 2026 nanti. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.